Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiatul Masruro dengan NIM 230404065, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Gresik. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Di dalam video ini, saya akan memaparkan perkembangan anak yang mencakup berbagai aspek perkembangan, seperti perkembangan fisik, perkembangan emosi, perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan sosial, dan perkembangan kepribadian. Saya akan menjelaskan bagaimana setiap aspek tersebut berkontribusi pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Mari kita mengeksplor bagaimana pemahaman tentang perkembangan anak dapat membantu kita dalam mendukung mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Aspek perkembangan yang pertama yaitu perkembangan fisik. Perkembangan fisik adalah proses sistematis yang mencakup pertumbuhan tubuh termasuk tinggi, berat, dan perkembangan motorik. Hal ini melibatkan kematangan sistem saraf otot dan tulang serta berpengaruh pada kesehatan dan kesejahteraan anak secara keseluruhan. Fase-fase perkembangan fisik. Menurut Arnold Gesell, mengembangkan teori tentang perkembangan fisik peserta didik dibagi menjadi 5 fase. Yang pertama, fase bayi, 0 sampai 1 tahun. Koordinasi motorik sudah mulai muncul, bayi belajar menggenggam dan merangkak. Yang kedua, fase balita pada usia 1 sampai 2 tahun. Kematangan fisik dan mental meningkat, anak mulai berjalan dengan dukungan. Kemudian yang ketiga ada fase prasekolah, usia 3 sampai 5 tahun. Keterampilan motorik halus dan kasar mulai berkembang. Kemudian yang keempat, fase sekolah awal 5 sampai 7 tahun. Ditandai dengan adanya pergantian gigi, tinggi badan, berat badan, dan kesadaran tubuh. Kemudian yang kelima, ada fase remaja pada usia 12 sampai 18 tahun. Keterampilan motorik kompleks berkembang mencapai puncak. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. Yang pertama, ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal, itu meliputi jenis kelamin, genetika, hormon. Kemudian untuk faktor eksternal, gizi dan nutrisi, lingkungan, aktivitas fisik, dan interaksi sosial. Selanjutnya, aspek-aspek perkembangan fisik. Yang pertama, perkembangan anatomis. Ini mencakup perubahan struktur tubuh seperti pertumbuhan tinggi dan berat badan serta perkembangan organ-organ tubuh. Yang kedua, ada perkembangan fisiologis. Aspek ini berfokus pada fungsi tubuh yang menjadi seimbang, termasuk sistem pernafasan dan sirkulasi lebih efisien. Selanjutnya, tujuan perkembangan fisik. Yang pertama, mencapai pertumbuhan optimal. Yang kedua, perkembangan motorik, sehingga anak dapat menguasai keterampilan fisik untuk aktivitas sehari-hari mereka. Yang ketiga, menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Yang keempat, memberikan dukungan bagi perkembangan aspek lain. Dan yang kelima, persiapan hidup. Artinya, mempersiapkan anak untuk kehidupan dewasa. Selanjutnya, fungsi perkembangan fisik. Yang pertama, peningkatan kualitas hidup. Yang kedua, meningkatkan prestasi belajar. Yang ketiga, pencegahan penyakit. Yang keempat, peningkatan kepercayaan diri. Dan yang kelima, pengembangan keterampilan sosial. Selanjutnya, prinsip perkembangan fisik. Yang pertama, setiap individu memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda-beda. Yang kedua, perkembangan berlangsung secara berkesinambungan. Dan yang ketiga, aspek perkembangan saling berkaitan. Selanjutnya, karakteristik perkembangan fisik. Yang pertama, pertumbuhan tubuh mencakup tinggi dan berat serta proporsi tubuh. Yang kedua, keterampilan motorik. Kemampuan untuk melakukan gerakan halus dan kasar seperti berjalan, berlari, dan menulis. Dan yang ketiga, kesehatan dan kebugaran.
Keempat, perkembangan sensorik yang meliputi peningkatan kemampuan indera seperti penglihatan, pendengaran, dan peraba. Dan yang kelima, perubahan fisiologis seperti perkembangan sistem pernafasan, sirkulasi darah, dan metabolisme yang semakin efisien seiring bertambahnya usia anak. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Emosi adalah proses psikologis yang melibatkan perasaan berhubungan dengan respon terhadap rangsangan internal dan eksternal yang diekspresikan melalui wajah dan tindakan. Selanjutnya, perkembangan emosional. Perkembangan emosional adalah proses pematangan individu dalam mengenali, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat, dipengaruhi oleh pengalaman dan interaksi sosial. Faktor perkembangan emosional terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengalaman pribadi, temperamen, dan kematangan. Faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga, sekolah, teman sebaya, pengaruh media. Selanjutnya, macam-macam emosi. Macam-macam emosi ada emosi positif, emosi negatif, dan emosi campuran. Emosi positif adalah perasaan yang menyenangkan dan diinginkan. Contohnya, kebahagiaan, cinta, rasa syukur, damai, antusias, dan kenikmatan. Yang kedua, ada emosi negatif adalah perasaan yang tidak diinginkan atau menyakitkan. Contohnya, marah, sedih, ketakutan, kecemburuan, kebencian, dan jengkel. Selanjutnya, ada emosi campuran, adalah kombinasi dari emosi positif dan negatif yang muncul bersamaan. Contohnya, nostalgia dan kejutan. Selanjutnya, dampak perkembangan emosi terbagi menjadi dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif perkembangan emosi yang pertama, kesehatan mental yang baik. Emosi positif berkontribusi pada kesehatan mental yang lebih baik. Yang kedua, hubungan sosial yang kuat. Emosi positif membantu membangun hubungan sosial yang kuat karena individu lebih cenderung berinteraksi dengan cara yang mendukung dan empatik. Dan yang ketiga, motivasi dan produktivitas. Emosi positif dapat mendorong seseorang atau anak untuk berusaha lebih keras dan mencapai tujuan mereka. Yang keempat, kreativitas. Emosi positif mendorong seseorang atau anak untuk mengeksplorasi ide-ide baru sehingga meningkatkan kreativitas dan kemampuan problem solving. Kemudian ada dampak perkembangan emosi dampak negatif. Yang pertama, stres dan kecemasan mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan. Individu mungkin merasa tertekan atau kewalahan dengan emosi negatif ini. Yang kedua, penurunan kinerja dapat mengganggu konsentrasi dan fokus, mengakibatkan penurunan kinerja dalam pembelajaran atau pekerjaan. Dan yang ketiga, hubungan yang buruk dapat merusak hubungan interpersonal, menyebabkan konflik dan ketegangan antar individu. Selanjutnya, fase perkembangan emosi terbagi menjadi 5. Yang pertama, fase bayi atau usia dini pada usia 0-2 tahun. Pada fase ini, bayi mulai menunjukkan emosi dasar seperti senang, marah, dan takut. Yang kedua, pada fase prasekolah pada usia 2-5 tahun. Anak-anak pada usia ini mulai belajar mengekspresikan emosi mereka dengan kata-kata. Yang ketiga, fase usia sekolah dasar pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini, anak-anak semakin mampu mengenali dan mengelola emosi mereka sendiri, serta memahami emosi orang lain. Kemudian masa remaja pada usia 13-18 tahun. Selanjutnya, masa remaja pada usia 13-18 tahun. Remaja mengalami perubahan emosional yang signifikan akibat
perubahan hormonal dan pencarian identitas diri mereka. Kemudian yang terakhir ada dewasa muda pada usia 18 tahun ke atas. Di fase dewasa muda, individu biasanya memiliki pemahaman emosional yang lebih kompleks dan matang. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah proses individu untuk berpikir, mengingat, membangun pengetahuan, dan memecahkan masalah melalui interaksi dengan lingkungannya dan pengalamannya. Selanjutnya, fase perkembangan kognitif. Yang pertama ada sensorik motorik pada usia 0 sampai 2 tahun, di mana anak berinteraksi langsung menggunakan panca indera. Yang kedua, praoperasional pada usia 2 sampai 7 tahun, di mana anak sudah mulai berpikir tentang suatu objek tetapi belum bisa membedakan. Yang ketiga, operasional konkret pada usia 7 sampai 11 tahun, di mana anak sudah mulai berpikir logis tentang suatu permasalahan. Dan yang keempat, operasional formal, usia 11 tahun ke atas, di mana anak sudah mulai berpikir kritis. Selanjutnya, perkembangan kognitif memiliki faktor. Yang pertama, faktor genetik, kemampuan atau keturunan dari orang tua. Yang kedua, lingkungan, pengalaman atau budaya. Dan yang ketiga, pendidikan, kualitas pendidikan, minat dan bakat, atau personal diri. Dan yang keempat, kebebasan atau memilih. Dan yang kelima, kematangan, seperti nutrisi, gizi, emosi, psikologi kritis. Selanjutnya, fungsi perkembangan kognitif. Yang pertama ada perhatian, yang kedua ada memori, yang ketiga ada bahasa, yang keempat pengambilan keputusan, dan yang kelima problem solving atau pemecahan masalah. Untuk contoh perkembangan kognitif, yang pertama ada respon, kedua mengenal, tiga mengungkapkan, yang keempat mengikuti instruksi, yang kelima berhitung, yang keenam mengetahui, yang ketujuh mendengarkan, dan yang kedelapan membaca. Untuk perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa adalah proses dinamis yang terjadi seiring dengan pertumbuhan individu. Proses ini melibatkan anak belajar mengenal, memahami, menggunakan, dan menguasai bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, melalui interaksi dengan lingkungan, imitasi, pengalaman, berkaitan erat dengan aspek kognitif, sosial, dan emosional, seperti mencakup keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, tahapan perkembangan bahasa menurut usia. Yang pertama, tahapan perkembangan bahasa anak pada usia 1 sampai 6 tahun. Yang kedua, perkembangan pada usia 0 sampai 12 bulan. Perkembangan bahasa anak lebih dominan terkait suara-suara. Yang ketiga, perkembangan pada usia 1 sampai 2 tahun. Anak mulai memahami arti dari sebuah kata dan mulai bisa mengucapkan beberapa kata. Yang keempat, perkembangan pada usia 2 sampai 3 tahun. Perkembangan bahasa anak mulai pesat. Dan yang kelima, perkembangan pada usia 3 sampai 4 tahun, di mana anak mulai mengerti sebagian besar kata yang ia dengar dari orang lain. Yang keenam, perkembangan pada usia 4 sampai 5 tahun, di mana anak mulai berbicara dengan luas dengan teman maupun orang dewasa. Yang ketujuh, perkembangan pada usia 5 sampai 6 tahun, di mana anak mulai dapat mengikuti 3 perintah dengan berturut-turut. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama ada kesehatan, yang kedua ada kecerdasan, yang ketiga ada kemampuan kognitif, dan yang keempat ada interaksi sosial, serta yang kelima ada dukungan sosial. Selanjutnya, gangguan dalam perkembangan bahasa anak.
Yang pertama, kelemahan di dalam menggunakan kosakata. Yang kedua, lamban menggunakan suatu bahasa. Yang ketiga, berbicara yang tidak teratur dan tidak terstruktur. Yang keempat, sulit berkontribusi dalam menerima suatu kata atau bahasa dari orang tua atau guru. Perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah proses di mana seseorang belajar untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami bagaimana hidup di dalam masyarakat. Perkembangan ini mencakup perubahan dalam cara individu berkomunikasi, bersosialisasi, berempati, dan beradaptasi dengan norma yang ada di lingkungannya. Selanjutnya ada fase perkembangan sosial anak. Yang pertama, tahap pasca lahir. Anak lebih suka ditinggal tanpa diganggu. Yang kedua, ada tahap 1-3 bulan, di mana anak merasakan kehadiran ibu dan memandang ke arah ibunya bila ibu mendekat. Yang ketiga, ada tahap 6 bulan. Jika anak itu akan diangkat, anak akan mengulurkan kedua tangannya. Yang keempat, ada tahap 9-12 bulan. Pada tahap ini, anak sudah mengerti kata tidak, melambaikan tangan, dan bertepuk tangan. Selanjutnya pada tahap 18-21 bulan, di mana anak sudah dapat berbicara bebas pada diri sendiri, orang lain, bahkan dengan mainannya. Yang keenam, ada tahap 5-6 tahun. Anak dapat bergaul dengan semua teman, merasa puas dengan yang dicapai tanpa tenggang rasa terhadap keadaan orang lain, dan dapat mengendalikan emosi. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, yang pertama ada kematangan individu, yang kedua ada genetik dan temperamen, yang ketiga ada kepastian mental. Selanjutnya ada faktor eksternal perkembangan sosial. Yang pertama dukungan keluarga, yang kedua status sosial ekonomi, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat lingkungan sekolah. Selanjutnya, ada aspek-aspek perkembangan sosial. Yang pertama, aspek emosional. Yang kedua, aspek komunikasi. Yang ketiga, aspek perilaku sosial. Yang keempat, aspek keterampilan sosial. Dan yang kelima, aspek moral dan etika. Selanjutnya, strategi mengoptimalkan perkembangan sosial. Yang pertama, pembelajaran sosial emosi. Pembelajaran tentang mengelola emosi dan hubungan. Yang kedua, bimbingan dan konseling untuk membantu mengatasi masalah sosial. Yang ketiga, kegiatan ekstrakurikuler yang melatih keterampilan sosial mereka dan aktivitas kelompok mereka. Dan yang keempat, ada pendidikan karakter. Selanjutnya, perkembangan terakhir yaitu perkembangan kepribadian. Perkembangan kepribadian mencakup pikiran, perasaan, perilaku, dan moral seseorang yang berkembang seiring berjalannya waktu. Interaksi dengan lingkungan, pengalaman, dan faktor biologis. Kemudian ada fase perkembangan kepribadian. Yang pertama, fase bayi 0-1 tahun mengembangkan kecerdasan moralnya. Yang kedua, balita pada usia 2-5 tahun dapat mengikuti perintah orang tua walaupun belum memahami alasannya. Yang ketiga, kanak-kanak pada usia 6-12 tahun mulai memahami benda konkret dalam berpikir. Dan yang keempat, remaja awal pada usia 13-15 tahun ditandai dengan perubahan fisik dan hormon serta pencarian identitas. Yang kelima ada remaja tengah pada usia 16-18 tahun mengembangkan kemandirian dan mengekspresikan hubungan romantis. Yang keenam, dewasa muda pada usia 19-25 tahun, di mana mulai merumuskan tujuan hidup yang lebih jelas. Yang ketujuh, dewasa pada usia 26-50 tahun, mempertahankan kematangan emosional dan sosial serta menjawab atas keputusannya. Yang kedelapan, pada usia lanjut 50 tahun ke atas, mana penurunan kepribadian dan perubahan fisik.
Selanjutnya ada aspek perkembangan kepribadian. Yang pertama, karakter. Yang kedua, temperamen. Yang ketiga, sikap. Yang keempat, stabilitas emosi. Yang kelima, responsibilitas. Yang keenam, sosiabilitas. Yang ketujuh, berorientasi. Yang kedelapan, bahagia. Yang kesembilan, integritas atau kecerdasan. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.